basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, yang hal ini akan dibacakan oleh adik-adik kita, Via dan kawan-kawan. Kepada adik-adik dipersilakan. Oh, pelanggang dek. Ki, lemaknya nih video ini. Ngapa tidak bergerak ini? Aku gerak ke bawah. Iya lah. Lurus dia. Tapi mahal. Oh. Dia tidak perlu pakai ini lagi, Ki ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut terhitung. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ki, ada mobil lagi, Ki. Ki, mobil. Iya, satu mobil. Maha benar Allah Gokar, dengan Bu? segala Gokar. firman. Oh, gokar, Ki. Semoga kita yang Gokar, Ki. mendengarkan maupun yang membaca mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kata sambutan dari Kedua mempelai. Ketua Program Ibadah Kemasyarakatan sekaligus menutup seluruh kegiatan ibadah kemasyarakatan, yang hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Musoli. Kepada Bapak dipersilakan. Nah, kau. Laju Pak Boyod. Laju Pak. Masih kami rusuh kan lo. Dulu panas. Nah, ada sekok lagi. Apa yang tadi lagi? Oh, tidak sih, marah lagi sih. Hah? Gokar juga. Bukan. Iya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji tentunya hanya untuk yang maha terpuji, yaitu Ilahi Rabbi Rabbul Alamin. Sama-sama kita memuji dengan ucapan
Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dirangkaikan dengan salam. Semoga selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap istiqomah menjadi pengikut beliau, dan pada waktu ini nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ketua Yayasan Netra Mandiri Bapak Anton Wibowo MPI, dan yang kami muliakan saudara kami Al-Ustadz Guru Dr. Abdul Razak. Kalau salah penyebutan dalam gelar dan nama kami mohon untuk dimaafkan, karena yang familiar di kuping kami ini Abdul Razak ini tukang teman tabak. Karena tiap kami itu kami selalu bilang, ya, dia itu terkenal dengan namanya Tambi Rojak. Dia itu martabak, namanya martabak har. Pokoknya kapan ditelusuri har itu tadi Abdul Razak katanya. Oh, iya. Hai laju ini. Ya, mohon maaf Ustaz ya, bercanda sedikit. Kami berani bercanda ini sebabnya apa? Ustaz merengut juga kami tak bakal tahu. Kalaupun Ustaz senyum, alhamdulillah. Ya, Ustaz merengut kami tak tahu. Karena tak tahu juga gitu kan. Jadi baik Ustaz, kami cerita sedikit. Bahwasanya di Yayasan Netra Jam 14. dari anggotanya, pengurusnya sampai ketuanya, maka yang disebut dengan Netra Mandiri adalah merupakan hamba-hamba Allah yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki penglihatan. Namun alhamdulillah, walaupun tanpa mata fisik yang dapat kami pakai, tapi kerangkonya masih ada. Jadi masih ada mata. Kalau yang ngatur berarti mata tidak mungkin. Cuma tak baca difungsikan sebagaimana mestinya. Tapi alhamdulillah walaupun demikian, kami tunanetra tetap berusaha untuk hidup mandiri, untuk tetap bermasyarakat sesuai dengan masyarakat umum yang kebanyakan, dan kami juga tetap menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada yang namanya program di yayasan ini adalah program belajar ibadah kemasyarakatan. Entah apa dasarnya kami memberi judul itu, yang jelas kami menganggap apa kami sebut dengan ilmu ibadah kemasyarakatan adalah belajar ilmu yang tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi fungsinya dapat digunakan di tengah masyarakat. Contohnya di sini kami sama-sama belajar untuk melakukan praktek atau penyelenggaraan jenazah. Di antaranya yaitu belajar menyolatkan jenazah dan juga belajar untuk memandikan jenazah. Karena kami tidak ingin dengan keterbatasan kami ini, ketika di dalam lingkungan kami ada masyarakat, ada warga yang meninggal dunia, kami karena keterbatasan peninggalan ini tak mampu untuk ikut beribadah sama-sama. Jadi kami kepengen sama-sama dengan masyarakat lain untuk beribadah, bahkan mungkin kalaupun dipercaya oleh masyarakat, kamilah yang mengimami sholat jenazah tersebut. Itu makanya kami mengadakan pelajaran atau melanjutkan kegiatan ini. Dan alhamdulillah selama 3 bulan ini dibantu dengan beberapa kali kedatangan Ustadz Mugiono ya, Pak Anton ya. Ada salah Mugiono ya namanya ya. Ustadz Mugiono dosen UIN juga. Alhamdulillah berkat beberapa kali kedatangan beliau, kami dibimbing dengan baik dan benar. Selama 3 bulan kami sudah dapat menciptakan 10 orang tunanetra yang mampu untuk menyolatkan jenazah dengan baik dan benar, baik dari secara gerakan maupun secara bacaannya.
Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ke depan program seperti ini akan kami lanjutkan sehingga akan banyak lagi tunanetra yang mampu untuk menyolatkan jenazah. Karena kami perhatikan Ustaz, di masyarakat umum itu kadang-kadang berkali-kali ditemukan ketika untuk menyolat ada jenazah atau mayat yang meninggal, nak nunggu Pak Tua itu nih, nak nunggu Pak Kiai itu nih, yang takbirnya lagi lah saro. Nah, kadang itu Allahu Akbar. Lah takbirnya lagi tak saro. Kita kira kalau nunggu-nunggu itu bakal nunggu ahli warisnya. Rupanya ahli warisnya tak sanggup, warga yang lain tak sanggup, RT-nya nyerah, nak nunggu Pak Kiai itu nih, yang lah tua itu tadi. Nah ini yang membuat kami sedih. Sedangkan masih banyak yang gagal, masih banyak yang sehat, kenapa harus nunggu situ itu? Sedangkan jenazah sudah terbentang di depan siang untuk disolatkan. Itu jadi motivasi kami untuk walaupun kami tunanetra, sekali lagi kami tegaskan, kami tetap ingin belajar. Dan kuharap dengan kawan-kawan yang sudah lima pelajaran ini kaget menerima sertifikat. Sertifikat itu tidak apa-apa kalian simpan rapi-rapi. Karena sertifikat itu tidak kata gunanya mungkin untuk hidup kita di masa depan. Cuma untuk kenangan baik. Tapi yang kuharapkan sertifikat yang paling penting adalah ilmu yang kita pelajari selama 3 bulan ini. Oke kawan-kawan yang belajar? Siap memanfaatkan ilmunya? Siap. Kita berbakti dengan masyarakat? Walaupun tunanetra tetap bisa? Bisa. Alhamdulillah. Kita bisa. Itu Ustaz, semangat kami. Laju ini. Walaupun tunanetra, kami tetap ingin bermasyarakat bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Di sini juga selain kita belajar ibadah kemasyarakatan, kita juga belajar Al-Quran lain, Ustaz. Dan ini tadi contohnya adik kecil tadi. Walaupun sepenggal ayat yang mereka bacakan, alhamdulillah, mereka sudah membaca, bisa mampu membaca Al-Quran dengan baik berkat bimbingan ayu-ayu yang juga tunanetra. Kami juga ada program setiap malam Jumat itu baca Yasin bersama, bergantian menghafal sama-sama, mulai dari Yasin, mulai dari tahlil, bahkan sampai membawa acara. Jadi untuk Yayasan Netra Mandiri ini, kalau ada masyarakatnya nak sedekah kecil-kecil, ada di wong itu, yang mana ada nak ruah ada, lah siap dipakai kali. Tidak perlu nak biaya besar, cukup kebeli nasi bungkus saya mama itu kata Riki. Yang kami pikir kali ini lah. Laju ini. Masih itu. Dan masih banyak lagi program-program lainnya. Mungkin suatu saat kalau ada program kami yang membutuhkan bantuan dari Dr. Abdul Razak Al-Ustaz, kami mohon Ustaz untuk bersedia hadir di sini membantu membimbing kami, menambahkan ilmu-ilmu untuk kami Ustaz. Yang mudah-mudahan ilmu yang akan kita itu bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kaya. Oke, mungkin tidak perlu panjang-panjang lagi aku nak sambutan. Ya, adik-adik ini Ustaz lama-lama mengarahku di ngomong tiap hari ke satu masjid. Aku tidak tahu budak-budak ini. Aku ngerti apa tidak dengan yang kau omongkan. Aku tersinggung apa tidak dengan yang kau omongkan. Yang jelas aku nilai sakit lama. Sakit temimpi terus dengan budak-budak nih. Dalam sakit itu. Mimpi marahi Riki, mimpi marahi Arif. Laju ini. Aku tidak tahu aku budak ini. Tidak redo aku marahi. Laju ini. Ya kalau ada salah dari kakak dalam kesempatan ini, apalagi nak nyambut bulan Ramadan ini, kakak tolong dimaafkan biar badan kakak sehat, puasa, saruh puasa bukan sakit. Ya, kalau ada salah tolong mohon untuk diridhoi kesalahan itu. Kalau kamu benar baca maafkan, tunjukkan apa salahnya. Ya, jangan selalu terbawa mimpi terus. Mimpi dengan lanang ini, mak bulan. Masih langsung kita tutup untuk kegiatan ibadah kemasyarakatan apa nih periode pertama ya
nggak baca dikasih ke periode terakhir nih. Karena pertama terus, karena bakal nyambung terus. Masih banyak kan yang belajarin ini. Jadi kita belajar di sini Ustaz, kita batasi 10 wong dulu. Karena ngajar tunanetra ini tidak baca dalam jumlah yang begitu banyak. Karena kalau banyak saruh, diajari siko-sikonya. Hafal, diajari hafalannya siko-siko, yang nak didengarkan. Dan tidak baca sekali pertemuan. Jadi sama-sama kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk program ibadah kemasyarakatan yang periode pertama ini. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi lingkungan kita, bermanfaat bagi anak cucu kita, dan ilmu tersebut dapat bermanfaat juga untuk akhirat kita. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita akan sambung lagi di periode yang akan datang. Merasa saya itu dulu, aku ngomong. Mohon maaf Ustaz tidak beraturan karena memang tidak pernah dididik untuk ngomong dengan bagus. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada sholat zuhur di masjid kemarin mau keren. Bu, bulan kau? Gimana? Kami dibatalkan musim. Minuman. Satu. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Musoli yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara yang sama-sama kita tunggu ialah tausiah tahrib Ramadan, sekaligus ditutup dengan doa yang hal ini akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Dr. Abdul Razak. Kepada beliau dipersilakan. Pak Anton dan Bapak Ahmad Musoli ya, dan juga yang lainnya para wali dan jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur yang pertama atas nikmat Allah sehingga pada siang ini kita dapat bermuajahah, kita dapat bersama-sama dalam rangka penutupan kegiatan latihan ibadah kemasyarakatan sekaligus tahrib Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umatnya yang bisa menjaga, memelihara dan mengamalkan sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, terharu sekali saya diundang. Dan saya mengenal Pak Anton ini sejak masih bukan. Jadi kalau Pak Anton yang undang, saya dapat nolak. Ya. Ya mudah-mudahan saya teringat sebuah hadis dari Nabi, man salakah tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju ke surga. Jadi kalau dengar tadi ada yang dari mana? Seduduk Putih, ya sudah datang yang dari Seduduk Putih. Alhamdulillah ya, dengan kondisi yang ini siang panas, kemudian masih menyempatkan untuk datang. Ya, datang dari rumahnya menempuh semua perjalanan, maka kata Nabi, sahhalallahu, niatnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Demikian juga dengan hadis yang lain, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi adik-adik sekalian, bersyukurlah. Marilah kita niatkan dengan ikhlas. Salah satunya selain bersilaturahim, kita niatkan untuk menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan
ini menjadi jalan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Amin. Ya. Yang pertama terkait dengan tarhib Ramadan, yang harus diluruskan adalah pengertian tarhib itu sendiri bukan pakai hak. Dari kata rohabah, ya, artinya berlapang dada. Ya, sedangkan kalau pakai hak, ya, kalau yang artinya pakai hak itu secara makna sudah rusak, ya, bukan artinya berlapang dada, tapi kemarahan, gitu ya. Jadi inilah yang harus diluruskan tentang makna dari tarhib itu sendiri. Kemudian ada sebuah doa juga yang lazim di masyarakat kita, ya, adik-adik sekalian. Allahumma barik lana fi Rajabah, yang sebelumnya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Rajabah wa ballighna Ramadan. Itu juga harus diluruskan bahwa ternyata hadis itu tergolong hadis yang mungkar. Kenapa? Karena ada Ziyad an-Numairi. Ziyad an-Numairi ini adalah seorang yang diingkari riwayatan hadisnya, ya. Jadi ada sebuah doa yang justru dari Nabi yang harus kita amalkan. Apa itu? Allahumma ahillahum alaina bil yumni wal iman was salama wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ini justru doa ya, sahih, hadis dari Nabi, ya. Agar kita sampaikan bulan Ramadan, bukan yang pertama tadi. Jadi intinya adalah sekalian, kita belajar hari ini, ya, mungkin nanti ditambahkan di pelajaran ibadah pemasyarakatan. Kalau tadi sudah disampaikan dari ketua panitia sudah ada pembekalan, maka mudah-mudahan nanti juga kita akan mendapatkan pembekalan tentang doa-doa yang ma'thur. Apa doa-doa yang ma'thur? Adalah doa-doa yang diwariskan langsung dari Rasulullah, ya. Baik, langsung masuk kepada tarhib. Apa persiapan kita? Ya. Apa persiapan kita sebelum masuk kepada bulan Ramadan? Ya. Yang pertama, menyiapkan niat yang benar bahwa kita ingin menyempurnakan rangkaian ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebab dalam hadis dijelaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Ya, adik-adik sekalian, syarat diterimanya amal ada 3. Coba, ada yang tahu tidak? Yang bisa jawab dapat hadiah minyak wangi. Laju. Jawab, Ki. Riki bisa jawab tidak, Riki? Nah, Riki. Laju lagi. Ya, adik-adik sekalian, nih, diingat 3I. Hitungan 3 ya. Kalau ada yang angkat tangan setelah hitungan ketiga tidak ada, berarti hangus hadiahnya. 1, Ikhlas. 2, 3. Harus 3, Riki. Aku keriti galo ini. Masih kau Riki. Baik. Syarat yang pertama yang diterimanya amal adalah I yang pertama, mudah diingat ya. I yang pertama adalah iman. Ya, iman. Kenapa Allah menyatakan dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yaumin asif. Perumpamaan orang-orang kafir di sisi Tuhannya, amal-amal mereka seperti debu yang tertib angin di musim kemarau. Coba nih, ada contohnya di meja ini ada debu, lantas kena kipas angin, terbang dia, habis. Ada memang amalnya, tapi tidak dianggap di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka kafir, tidak punya iman. Nah, kita semua alhamdulillah, walaupun diberi keterbatasan, kita diberi nikmat oleh Allah yang paling besar. Apa itu nikmat? Iman. Sebab kalau sudah punya nikmat iman ini dijaga sampai hayat, insya Allah Allah jamin. Apa kata Nabi? Man kana fi akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya, alhamdulillah. Walaupun dengan keterbatasan tidak bisa melihat, tapi yang harus kita syukuri adalah kita punya iman semuanya. Dengan nikmat iman inilah
Allah akan menjamin kita akan menjadi orang-orang yang masuk surga. Tinggal menyempurnakan di 2 syarat berikutnya. Apa tadi yang sudah dijawab? Ikhlasun niyah. Dapat separuh minyaknya. Ya, tak bisa, harus 3. Coba 1. Masih lagi. Ya. Ya. Apa ikhlasun niyah? Menyandarkan niatnya benar-benar lillah, semuanya karena Allah. Ya. Jadi coba semua tadi yang berangkat dari rumah ada niat-niat yang salah tidak? Kita perbetulkan lagi. Bismillah, niat karena Allah, ingin bersilaturahim, ingin menambah ilmu. Itu semua bismillahnya karena Allah, ya. Sebab kenapa ada sekalian, Mas? Nih, saya mau cerita ya. Ada sebuah, ini diceritakan di kitab-kitab lama. Siapa yang kenal dengan orang yang namanya Zubaidah? Ada yang kenal tidak? Ricky. Mansur S. Hah? Ricky. Biasanya kalau Ustaz ceramah di masjid, ada Ustaz tetangga saya. Bukan, saya bilang. Bukan Ustaz, bukan Zubaidah jiran tetangga bapak, bukan. Atau ada yang nyebut Zubaidah yang di lagu dangdut itu, bukan. Mansur S itu. Lagunya Mansur S, nah bukan. Bukan, ini Zubaidah. Ya, Zubaidah cerita ini adalah istri seorang permaisuri dari Harun al-Rashid. Pernah dengar nama Harun al-Rashid? Harun al-Rashid ini adalah khalifah paling masyhur, paling terkenal di zaman Bani Abbasiyah. Permaisurinya namanya Zubaidah, perempuan yang sangat cantik, tapi juga dermawan, sangat pemurah, banyak berinfak, banyak bersedekah. Nih salah satu peninggalan Zubaidah ya. Kalau suatu saat maaf, mudah-mudahan ya disempatkan melaksanakan ibadah haji. Amin. Kalau di ibadah haji Amin kabul. ada sebuah bangunan antara Musdalifah dan Arafah. Bangunan besar berbentuk benteng yang dulu dibangun oleh Zubaidah untuk menampung air. Karena sering terjadi para hujjaj, para jamaah haji sering kehausan di tengah jalan. Dulu bawa kirbah, belum ada botol aku aja ini, belum. Ya, kalau sudah kehabisan kirbahnya, nunggu pemberhentian berikutnya itu susah, atau nyari wadi, kolam gitu ya untuk ngisi air misalnya. Susah buat pada zaman itu. Nah, saking baiknya Zubaidah ini, dibangunlah oleh Zubaidah penampungan air seperti loji air, bangunan besar berbentuk benteng untuk nampung air untuk memberi minum kepada para jamaah haji yang sering kehausan. Saking baiknya. Sampai sekarang masih ada, walaupun bentuk sudah tidak difungsikan lagi sebagai tempat penampungan air. Itu sedekahnya Zubaidah, wakafnya Zubaidah. Apa yang terjadi hari-hari sekalian? Ketika Zubaidah meninggal, dan ini diceritakan di kitab-kitab lama. Ketika Zubaidah meninggal, seorang kerabatnya yang biasa disantuni oleh Zubaidah bermimpi, bertemu dan bertanya kepada Zubaidah, "Wahai Zubaidah, balasan apakah yang telah Allah berikan kepadamu? Balasan apakah yang telah Allah berikan dengan kebaikan-kebaikanmu, infakmu, sedekahmu, zakatmu yang begitu banyak, yang begitu berlimpah, wakafmu," kata dia. Dengan sedih Zubaidah berkata, "Tidak ada." Sedih dia, kenapa? Karena saya melakukan semua itu dengan riya, tidak ikhlas. Na'udzubillah. Tidak ada, kata Zubaidah, karena saya lakukan dengan riya. Apa riya? Beramal bukan lillah, bukan karena Allah. Habis amalnya, tidak diberi pahala-pahala, balasan yang terbaik dari Allah. Karena saya lakukan semua dengan riya, bukan karena Allah. Lantas bagaimana keadaanmu sekarang? Kata kerabatnya tadi. Alhamdulillah, Zubaidah tersenyum. Dengan qadar Allah, ada satu amalan yang Allah terima, yaitu sholat tahajud saya yang saya kerjakan tiap malam 2 rakaat. Itu yang Allah terima, kata Zubaidah. Dan kemudian Allah mengampuni saya dan menempatkan saya di tempat yang mulia. Masya Allah. Rupanya sedekah yang banyak, infak, zakat, bangunan yang dibangun untuk para jemaah haji tidak diterima, kata Zubaidah, karena saya melakukan semua dengan riya, bukan karena Allah. Maka adik-adik sekalian, marilah ikhlaskan amal-amal kita yang tadi sudah salah niat. Kenapa? Banyak contohnya di masyarakat kita tuh. Ada tetangga meninggal, cepat antar. Biar kenapa? Biar nanti kalau keluarga kita meninggal juga banyak yang antar. Nah, niatnya bukan lillah. Biar kalau nanti orang keluarga kita yang meninggal juga banyak yang antar. Habis, hancur, bukan karena Allah, tapi bukan lillah, li jiron, li tetangga. Ya. Ada yang jenguk orang sakit, cepet
nengok juga, berangkat rame-rame. Biar nanti kalau ada yang sakit juga banyak yang jenguk. Salah niatnya sudah. Niat nuntut ilmu harus benar. Banyak orang nuntut ilmu salah. Biar dapat pekerjaan, biar ini salah semuanya. Harus lillah karena Allah. Maka marilah. Apa syaratnya kata Nabi? Kullu amalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa abtar. Amalan itu tertolak, mardud, tidak diterima di hadapan Allah. Maka marilah mulailah amal-amal kita semua dengan bismillah. Ya. Setiap amalan walaupun ghairu mahdhah, bukan ibadah mahdhah, tapi dimulai dengan bismillah akan menjadi ibadah. Apa contohnya? Ada amalan manusiawi, bukan ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah seperti sholat sudah jelas, zakat, puasa, haji, kan yang rukun Islam itu. Tapi ada amalan ketika dimulai dengan bismillah, niat ikut sunnah Nabi, maka dinilai sebagaimana ibadah. Contohnya tidur. Ya. Kalau tidur minimal baca bismillah saja, maka selama tidur mendapat pahala orang yang beribadah. Apalagi sempat ikut sunnah Nabi apa? Wudhu dulu, siwak dulu, sholat sunnah 2 rakaat, baca 2 surah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi sebelum tidur. Apa? Ar-Rahman dengan As-Sajdah. Maka selama tidur insya Allah mimpi indah bertemu dengan orang-orang baik. Ini pengalaman dulu. Ya. Kita dulu masih bujangan, sempat semua masih diamalkan sebelum tidur. Masya Allah bertemu dengan kakek yang sudah meninggal, ada teman lama, ada guru yang datang. Ya, maka beramallah, maka ikhlaskanlah. Tapi kalau tidur tidak bismillah, tidak sempat beramal, tidak dinilai ibadah. Wudhu saja, ya, wudhu ada didoakan fadilahnya. Kita sebelum tidur sempat berwudhu, didoakan oleh malaikat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya karena sungguhnya bata tahir, karena hamba ini hidup dalam keadaan suci. Mereka diampuni dosa-dosanya. Karena bernilai ibadah dan didoakan oleh para malaikat. Ya. Nah, yang ketiga syarat terimanya amal adalah ittiba'ur rasul. Ada contoh dari Nabi, tidak baca buat sendiri, karena Nabi sudah lengkap dan sempurna bagi contoh, ngasih contoh semuanya. Apa salat sunnah sudah ada contoh dari Nabi. Apa amalan zikir sudah ada contoh dari Nabi. Bacaan Quran kalau hari Jumat apa sudah ada contoh dari Nabi. Jadi tidak boleh lagi tidak ittiba. Kenapa? Karena menyangkut ibadah mahdhah harus dicontohkan oleh Nabi. Ya, baik. Itu pengantarnya. Baik, langsung kita masuk karena waktunya tinggal setengah jam gitu ya. Sebelum jam 3, karena jam 3 insya Allah kita sudah sholat asar jam 3 lebih. Jadi usahakan jam 3 sudah selesai ya. Adik-adik sekalian terutama yang ikhwan, ya, dibiasakan dari sekarang walaupun dalam kondisi keterbatasan, kalau mendengar azan sebagaimana Umi Ibnu Maktum ketika dia meminta uzur kepada Rasulullah agar diizinkan untuk tidak sholat berjamaah, kata Nabi, hal samita azan, engkau mendengar azan? Ya Rasulullah, maka merangkaklah. Nah, jadi kita diperintahkan untuk tetap mendatangi sholat berjamaah, ya. Baik. Ittiba'ur Rasul adalah mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Disitulah kita diperintahkan untuk belajar, menuntut ilmu, ya, adik-adik sekalian. Baik. Apa i'dadnya dalam rangka tarhib Ramadan? Ada 4 i'dad, ada 4 persiapan dalam rangka menghadapi Ramadan. Yang pertama adalah i'dad jasadi. Apa itu? Mempersiapkan fisik. Tadi kata ketua panitia Pak Solihin ya, namanya Musolli. Tadi dikatakan sampai minta doakan sehat biar dapat pajak beribadah Ramadan. Memang benar, ya. Sebab ibadah Ramadan, puasa ini perlu kepada fisik yang sehat. Sayang kalau ketika Ramadan datang atau sakit dan tidak pacak berpuasa, sayang. Kenapa? Fadilahnya besar. Allah lipat gandakan. Amalan sunnah setara dengan amal wajib. Amalan wajib berlipat-lipat ganda. Wa ana ajzi bihi, kata Allah dalam hadis qudsi. Puasa Ramadan dengan amal-amal ibadah di dalamnya, aku yang akan memberi pahala. Tidak pacak ada hitung-hitungannya. Ya, dilipat gandakan oleh Allah. Jadi marilah kita mempersiapkan fisik yang sehat. Kalau suruh makan, jangan milih-milih makanan. Nah, biar fisiknya sehat dan kuat. Ya. Kalau perlu olahraga, silahkan. Kalau pacak push up, yang ikhwan push up tiap hari. Ya, tidak apa-apa kan, push up bisa kan?
Sit up biar perutnya six pack. Nah, laju. Bukan six man ya, six pack. Jadi niatnya apa? Sebab apa kata Nabi? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi fisik kita harus dijaga biar sehat. Walaupun dengan keterbatasan kita baca makan dengan sehat, olahraga dengan baik, teratur. Maka ketika Ramadan datang, insya Allah kita dapat mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Ya, ini yang pertama. Ada jasadi. Ingat, jasad kita adalah amanah, harus dijaga. Jam 14. Bagaimana menjaganya? 30 menit. Beri makanan yang sehat dan halal thayyiban. Ada makanan sehat, makanan halal tapi tidak thayyib. Apa contohnya? Ibu-ibu ini biasanya paling tahu. Apa contoh makanan yang sehat tapi tidak thayyib? Makanan halal tapi tidak thayyib. Contohnya mie instan. Jangan buka permian lagi. Halal. Kalau banyak-banyak tidak thayyib. Sehat seminggu. Boleh sekali 2 kali saja, tapi kalau tidak kocak tidak boleh tiap hari. Kita ada penyebabnya. Yang instan-instan itu tidak sehat. Ada pewarnanya, ada MSG-nya. Pembersihannya kata ahli gizi sampai 2 minggu harus makan sayur dan buah untuk bersihkan dari efek dari makanan instan itu. Itu halal, tapi kadang-kadang tidak thayyib. Maka berhati-hati, dijaga. Karena kita sedang nabung kesehatan untuk di masa tua. Ya. Yang selanjutnya, dibersihkan jasad kita. Harus rajin mandi, rajin sikat bersiwak kata Nabi. Laula anasyuqu ala ummati la'aujaban nasiwak inda kulli shalah. Coba gosok gigi sampai diperintah oleh Nabi. Kalau tidak memberatkan umatku la'aujaban nasiwak inda kulli shalah, akan aku wajibkan bersiwak sebelum sholat. Ya, artinya apa? Pas waktu berwudu itulah minimal kita menggosok gigi, ya, biar tetap sehat. Ya. Selanjutnya ihwatifillah, i'dad yang kedua adalah i'dad akli. Mana i'dad akli? Mempersiapkan pemahaman kita, ya. Tarhib Ramadan ini bagian dari i'dad akli. Ya, kita mendengarkan ceramah-ceramah Ramadan, kita jadi tahu apa yang membatalkan puasa, ya. Walaupun kita mempunyai keterbatasan tidak bisa melihat, ada saja orang yang dosa yang menyebabkan ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah. Apa itu? Ghibah. Siapa yang tahu ghibah? Mana ghibah? Ramai Rama. Masih Pak Riki. Ghibah itu kata orang Palembang ngomong ke wong. Kita dah puasa capek-capek hari-hari, tapi gara-gara ngomong ke wong habis pahala puasanya. Ya. Jadi ini bagian dari i'dad akli, pemahaman, dibetulkan lagi, berhati-hati selama berpuasa. Kalau bisa jangan pernah membicarakan orang, ngomong yang baik-baik saja, banyak tilawah, banyak berzikir. Itu dalam rangka i'dad akli kita, pemahaman kita, apa yang akan merusaknya. Ya, alhamdulillah kalau dengan keterbatasan ini justru diuntungkan, sebab banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa, dosa mata, masih nonton yang tidak baik, yang tidak kalau zaman Ustaz masih muda suka dengarkan sandiwara radio Brahma Kembara. Nah, sama Ustaz. Iya, sama. Padahal menghabiskan waktu, menghabiskan umur. Main gap. Ya. Laju ini. Main gaple kalau yang sehat-sehat. Woi, laju ini. Sampai sobo tuh. Laju. Main Itu gap kan itu. termasuk amal sia-sia yang akan makruh puasanya. Memang puasanya penggugur kewajiban, sudah tidak berdosa karena wajib, tapi apakah dapat pahala? Sama seperti orang ngobrol ketika khutbah Jumat. Coba perhatikan, ini hadisnya keras ya, hadisnya keras. Apa kata Nabi? Fa idza su'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lahu wa man lahu fala yukallam. Kalau khatib sudah naik mimbar, jangan sekali-kali ngobrol.
Pakai nun taukid artinya keras larangannya. Ngomong satu kata saja habis pahala Jumatnya. Apa kata Nabi? Waman yatakallam faqad lagha, waman lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang ngomong walaupun satu kata saja, lagha, dia telah melakukan amalan lagha, amal sia-sia. Waman lagha, dan sedang siapa lagha, fala jum'atalah, tidak ada pahala Jumat baginya, habis pahala Jumatnya. Padahal pahala Jumat itu besar sekali, sama seperti orang beribadah setahun penuh. Barang siapa kata Nabi yang mandi besar di hari Jumat, kemudian dia berangkat dengan berjalan kaki ke masjid, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara apapun, dia mengikuti rukun Jumat semuanya, maka dia mendapat pahala orang yang beribadah setahun penuh. Karena ngobrol satu kata, terbang pahalanya, habis. Maka saya sering sampaikan di masjid-masjid, Pak, ingatkan lagi. Ada orang nanya, mana toilet? Tidak usah jawab, biarlah. Dia itu berarti datang Jumat sekali itulah ke masjid. Sampai tidak tahu di mana toilet. Tidak usah dijawab, daripada hilang habis pahala Jumatnya, saya bilang. Ya, ini sama dengan puasa kita. Apa kata Nabi? Kan min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena melanggar batasan-batasan. Contohnya ghibah tadi, contohnya nonton yang tidak bermanfaat, banyak ngabisin waktu untuk main gaple. Banyak main game kalau yang anak-anak sekarang. Alhamdulillah. Kenapa? Amalan sia-sia, ya, menyebabkan berkurangnya pahalanya. Padahal berpuasa itu adalah pahala yang besar. Wa ana adzibi, dalam hadis qudsi dijelaskan, aku kata Allah yang akan memberi pahalanya. Kadarnya hanya Allah yang tahu. Ya, dari sekalian, silakan. Kalau dengarkan ceramah misalnya, minta ditolong dicarikan gimana ceramahnya Ustaz Hadi Hidayat, itu dalam rangka adat akli. Silakan, banyak ceramah tahfidz Ramadan tentang mempersiapkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Banyak bagus-bagus sekali. Ada Ustaz Hadi Hidayat, ada Ustaz Muhammad Salama, ada Ustaz Omar Dita. Itu bagus-bagus sekali. Ya, silakan dengarkan dalam rangka memperbaharui pemahaman kita, membenarkan. Ya. Selanjutnya, yang ketiga. Dan yang ketiga, persiapan yang ketiga adalah i'dad ruhiyah. Apa i'dad ruhiyah? Mempersiapkan hati, mental, saling memaafkan, tidak saling mendendam lagi. Sebenarnya sekalian ya, saling memaafkan itu ketika di bulan Rajab inilah, ya, di bulan ketika malam nisfu Sya'ban inilah. Sebab kata Nabi, barang siapa yang masih mempunyai sifat pendendam, dengki, itu tidak akan diterima amal-amalnya, menyimpan sakit hati. Coba, siapa yang berani ngangkat tangan? Minyak lagi. Beli minyak lagi. Siapa di antara yang tidak pernah punya sakit hati pada orang lain? Berani ngangkat tangan? Dapat minyak. Ada yang berani ngangkat tangan? Dapat minyak. Laju Kak Riki. Minyak wangi. Yang menyala nih. Ustaz, saya tidak pernah sakit hati, Ustaz. Andre. Semalam Ustaz ceramah di satu masjid, ada pertanyaan juga, siapa yang tidak pernah punya masalah? Tidak ada yang berani. Karena apa? Karena Allah sudah tetapkan semua orang punya ujiannya masing-masing. Sama dengan ujian hati kita akan ada kecewa, sakit hati, dendam. Maka kita diperintahkan dan ruhiyah adalah membersihkannya. Ya, ada di sekalian. Ini ada sebuah cerita pengalaman yang bagus. Suatu saat Nabi lagi berkumpul dengan para sahabat dan berkata, sayati min ahlil jannah, akan datang sebentar lagi orang di antara penghuni surga. Waduh, penasaran teman-teman, sahabat-sahabat Nabi itu siapa ya? Datang benar seorang laki-laki. Dia masuk ke Masjid Nabawi, sholat sunnah 2 rakaat, habis itu pulang. 3 hari Nabi berkata bahwa orang itu ahli jannah. Coba, amalan apa yang membuat dia orangnya masih hidup dengan kita, kata sahabat-sahabat itu, sehingga tapi sudah dijamin masuk surga? Penasaran. Ada namanya Abdullah bin Amr. Dia penasaran, ingin tahu apa rahasianya, kenapa seorang ini dikatakan min ahlil jannah, di antara penghuni surga. Orangnya masih di dunia dan Nabi yang sudah menjamin bahwa dia penghuni surga, dijamin masuk surga. Diikuti dia, pulang ke rumahnya. Dia berkata, Abdullah bin Amr, wahai sahabatku, saya sedang bertengkar dengan ayah saya dan saya berjanji tidak pulang 3 hari. Bolehkah saya bermalam di rumahmu? Boleh, kata dia.
Kan batasan bertamu 3 hari ya, tidak boleh lebih dari 3 hari batasan bertamu itu. Karena kata Abdullah bin Amr, saya ingin melihat amalan apa yang istimewa dari laki-laki ini. Kenapa dikatakan min ahli jannah, di antara penghuni surga? Hampir-hampir saya remehkan, kata Abdullah bin Amr. Tidak ada yang istimewa sama seperti yang lain. Ngaji, malam tahajud, habis itu berangkat sholat berjamaah ke masjid. Setelah 3 hari menginap, baru dia saya berterus terang, kata Abdullah bin Amr. Apa rasanya engkau mengapa dikatakan min ahli jannah? Tidak ada, kata dia. Engkau lihat sendiri tidak ada yang istimewa. Begitu dia melangkah akan pergi dipanggil. Barangkali ini, kata dia, saya terbiasa sebelum tidur saya membersihkan hati saya dari kebencian terhadap orang lain. Nah, coba. Rupanya, adik-adik sekalian, kalau kita membersihkan hati kita dari kebencian dari orang lain, akan menyebabkan hati kita bersih dan dijamin surga. Oh, sahabat tadi, rupanya ini rahasianya, kata Abdullah bin Amr. Ya, makanya kita diajar dengan doa, Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan kau letakkan dalam hati-hati kami penyakit perasaan ghil, perasaan tidak nyaman dengan orang beriman. Apalagi dendam, apalagi benci bertahun-tahun. Ghil saja, perasaan tidak nyaman saja, suruh bersihkan. Ya. Dan itu akan menjadi orang yang dimudahkan masuk surga. Maka belajarlah, marilah kita mulai untuk tidak menyimpan kebencian terhadap orang lain. Masya Allah, ya. Baik, yang ketiga dari sekalian, yang ketiga i'dad mali. Apa makna i'dad mal? Mempersiapkan harta terbaik kita untuk memberi sedekah. Karena Rasulullah, kata Aisyah, adalah orang yang sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Memberi makan dan minum orang yang berpuasa, itu akan mendapat pahala orang yang berpuasa tadi tanpa dikurangi sedikit pun. Coba. Ya Rasulullah, saya tidak punya uang banyak, saya tidak orang bukan berharta, saya bukan pedagang kaya, kata seorang sahabat. Walau kana bitamrin, walaupun dengan sebiji kurma saja, nih misalnya ya, ketemu teman, kasih bungkusan kurma 3 biji, lantas 1 biji saja dimakan untuk buka puasa, maka kita akan dapat pahala orang yang berpuasa itu, tidak dikurangi sedikit pun. Walaupun dengan segelas air nih, sekarang sudah banyak dijual, ya. Ya, adik-adik sekalian, dulu saat ketika S2 di Malaysia tinggal serumah dengan teman-teman yang alumni Madinah, alumni Mesir. Mereka suka cerita, kalau Ramadan, Masya Allah, katanya, orang-orang Arab itu berlomba-lombanya sampai kami tarik-tarik agar mau duduk di tempat yang disediakan sufah, yang disediakan oleh keluarganya. Ayo ikutlah saya, ikut duduk sini, jangan pergi kemana-mana. Biar mau berbuka puasa dengan hidangan yang disediakan oleh keluarganya, sampai sebegitunya. Jadi lebih banyak makanannya dibanding orangnya, dibanding orang yang tahu sendiri kalau mahasiswa kan rata-rata memang nyari buka puasa di masjid-masjid, sampai ditarik-tarik. Betapa banyaknya orang yang ingin menyediakan buka puasa untuk orang yang sedang berpuasa. Maka dalam rangka i'dad mali, kita misalnya menyediakan walaupun hanya dengan kurma, walaupun dengan segelas air, akan mendapat pahala orang-orang yang sedang berpuasa. Ya, inilah alangkah sayangnya. Ya, tidak usah terlalu banyak. Misalnya sehari kita dapat pahala puasanya orang 10 orang, atau letakkan 1 kardus di masjid untuk berbuka puasa, maka selama dia minum 1 gelas saja, 1 orang, kita dapat pahala puasa orang itu tanpa mengurangi sedikit pun. Nah, ya. Jadi inilah, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah, ya, menjadi orang-orang yang dapat mengoptimalkan amal kita selama bulan Ramadan, termasuk juga kita menjadi orang-orang yang membersihkan hati kita, termasuk juga dengan amalan, ya. Amalan apa yang tidak boleh ditinggal? Ini, ingat, selain puasa ada amalan qomah. Mana qomah? Qiyamul lail. Nah, ya. Ini perbedaannya. Kalau Sholat qiyamnya sebelum tidur itu namanya disebut dengan qiyamul lail. Tapi kalau sudah tidur disebut dengan tahajud. Dalilnya sudah jelas, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sedangkan kalau sebelum tidur, itu yang kita kenal dengan sholat tarawih, itu juga bagian dari qiyamul lail. Jadi
ini juga tidak tinggal. Barang siapa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan ya malam-malam Ramadan dengan sholat dan beribadah, iman dan dengan iman kepada Allah. Wahtisaban, mana ihtisaban? Ihtisaban artinya mencari pahala dengan selalu bermuhasabah. Ya, jadi apapun yang memungkinkan untuk kita menabung amal selama kita di bulan Ramadan ini, inilah kesempatan sebaik-baiknya. Ya, baik. Ada tanya jawab tidak? Ya, ya. Saya sudah nyampaikan materi, sebab materi ini tidak boleh banyak-banyak, jangan lebih dari 1 jam. Kalau 1 jam, kalau di kawinan biasanya ibu-ibu nyari teman ngobrol, bernostalgia dengan tetangganya, mulailah gitu ya. Kalau 1 jam biasanya begitu. Jadi silahkan siapa yang mau bertanya, adik-adik sekalian yang ingin menyampaikan dari pembahasan kita hari ini tentang tarhib Ramadan, dipersilahkan. Lagi lah, Jong. Ada lagi. Ada yang mau bertanya? Kau tanya lah. Ayo tanya lah. Yang mana? Andri, tanya Andri. Ridwan ini enggak mudik kan? Dia tidak nikah, dia tinggal di sini. Ini Ustaz, mungkin tanya ini Ustaz. Apa yang ini Ustaz, apa yang bisa memotivasi kita Ustaz supaya bisa tetap istiqomah sampai akhir Ramadan Ustaz? Karena kan biasanya di awal Ramadan itu semangatnya kencang Ustaz, apalagi baru dapat tarhib ini Ustaz. Di akhir biasanya itu sudah mulai melemah semangat itu kan gitu. Kira-kira mungkin yang bisa kan kita motivasi untuk kami Ustaz. Ya, pertanyaan yang baik sekali ya. Memang bukan hanya di sini ya, hampir di semua tempat. Semangat itu di awal, di 10 hari pertama saja. Coba, apalagi hari pertama, kedua, tak cukup. Belum ada corona ya, belum ada virus corona. Biasanya ibu-ibu sudah ngecek tempat, dan pasang sajadah, tidak cukup tempat, sampai termuntah-muntah jamaah masjid itu. Kalau di 10 hari pertama. Tapi mulai 10 hari kedua, bahkan 10 hari terakhir yang justru pahalanya seperti beribadah 83 tahun Lailatul Qadar justru berkurang. Apa motivasi kita? Motivasi kita adalah seharusnya sama seperti orang yang akan mengakhiri sebuah perlombaan. Pada saat orang lain kecapean, seharusnya kita menabung energi di awal itu untuk mempersiapkan energi di akhir. Rata-rata orang yang menang perlombaan adalah orang yang mempersiapkan energinya untuk tetap berada di 10 hari terakhir. Semakin akan habis Ramadan, seharusnya tetap untuk semakin bersemangat untuk beribadah. Apa motivasinya? Pastinya Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, insya Allah hafal ayatnya Al-Qadar. Coba siapa yang hafal tidak? Ada yang hafal tidak? Masus. Piki. Masuk dulu. Ya, tentang Lailatul Qadar. Bakar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah menjanjikan. Kenapa begini ya? Riwayatnya begini adik-adik sekalian. Suatu saat ada sebagian sahabat yang merasa iri dengan umat Nabi Musa yang umurnya sampai ratusan tahun. Umat-umat terdahulu kan, umatnya Nabi Ibrahim, sedangkan kita umat Nabi Muhammad ini sehingga tidak akan bisa menyamai mereka dalam hal ibadah. Mereka bisa ibadah sampai 500 tahun. Maka kemudian Allah memberikan karunia kepada kita.
sebuah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, dan itu hanya ada di 10 hari terakhir. Kita diperintahkan untuk mencarinya. Coba, ada yang terbiasa iktikaf tidak di 10 hari terakhir? Ya? Siapa yang sudah terbiasa iktikaf 10 hari terakhir, minimal malam ganjilnya. Karena kata Nabi, carilah di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Seharusnya kita kalau bisa penuh 10 hari itu. Tapi kalau tidak bisa, pilihlah malam-malam ganjil. Ya, beriktikaf dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Jadi hadis inilah yang harusnya menjadi tasjid, menjadi motivasi kepada kita bahwa kita sebenarnya dengan ibadah Ramadan sedang diberi keutamaan oleh Allah, diberi ladang amal yang panjang. Dan ingat ya adik-adik sekalian, ada sebuah hadis yang untuk mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita. Ya, suatu saat Nabi bersabda, "Ma'ajabal mukmin." Alangkah mengagumkannya pribadi seorang mukmin. Jika dia mendapat nikmat, dia bersyukur, tapi jika dia mendapat ujian, dia bersabar. Dua-duanya khair. Ya, makanya tadi ada pertanyaan, siapa yang hidupnya penuh tidak punya masalah? Tidak ada yang berani ngangkat tangan. Alhamdulillah, kenapa? Karena semua umat Islam itu sabar kalau dalam ujian. Karena setiap ujian sekecil apapun, Allah ganti dengan pahala yang terbaik. Ada mau video juga goyang-goyang. Ya, ada di sekarang sebagai penutup nih. Mau diceritakan tentang pengalaman seorang profesor di Jepang. Ya. Profesor di Jepang ini kagum dengan pribadi orang Islam karena punya sifat tawakal. Semuanya disandarkan kepada Allah. Kalau punya masalah tidak ada yang stres. Orang Islam itu menerima dengan sabar. Sebaliknya orang Jepang, kalau punya masalah sedikit saja langsung bunuh diri, harakiri. Pernah dengar istilah harakiri? Saudara Pak Ya. ada di sini. Ya. Di Jepang itu banyak orang bunuh diri. Misalnya baru tersangka korupsi, malu, langsung mundur dari jabatannya. Baru tersangka begini, ada yang bunuh diri, langsung bunuh diri. Alhamdulillah. Karena mereka tidak punya iman, tidak punya tawakal. Sebaliknya orang Islam ini, masya Allah, setiap masalah baik bagi dia. Setiap diberi ujian, dia selalu bersabar. Nah, tapi yang unik ada sebuah tempat di Swedia, sebuah kabupaten, distrik sendiri. Ya, tingkat bunuh dirinya paling tinggi sedunia. Setelah dikalkulasi orang bunuh diri di negara ini, di tempat ini bisa sampai tiap menit ada orang bunuh diri. Ya, 1 menit orang, blek getak di ini. Ada yang lompat dari tingkat 10, mati. Ada yang nabrak mobil lagi jalan, mati. Saking banyaknya orang stres dan bunuh diri. Akhirnya apa? Biar tidak mati sembarangan, kata wali kotanya, disediakan tempat khusus untuk bunuh diri. Dibangunkanlah tempat khusus untuk bunuh diri dan disediakan waktu sendiri setelah jam 12 sampai jam 2 siang. Disediakan tempat dan waktunya. Biar apa? Biar tidak mati sembarangan, biar tidak nyusahin orang. Katanya. Akhirnya benar. Ada satu hari orang yang lagi stres ngantri bunuh diri. Pintunya belum dibuka. Kebetulan ada ustadz lewat, orang muslim lewat. Ya. Lewat nanya, "Kamu lagi buat apa di sini?" "Saya mau bunuh diri." Coba. Mau bunuh diri. Nanti buat tempat ini mau dibuka baru saya masuk, kata dia. Bunuh diri. Baik, sambil nunggu sebelum waktunya dibuka, tempatnya dibuka, mau tidak ikut saya? Nanti terlambat. Nanti habis waktu saya untuk bunuh diri, kata dia. Kalau terlambat, kata Ustaz tadi, saya akan ganti, saya akan bayar. Berapa kerugiannya? Oh baiklah, katanya. Ikut dia, diajak. Nah, diajak ke masjid oleh Ustaz tadi. Nah, karena dia bukan Islam, disuruh nunggu di emperannya, di balkonnya. Nanti dari masjid terdengarlah suara speaker mengaji. Begitu dia mendengar suara speaker orang ngaji tadi dari dalam masjid, tertidur dia. Nyenyak. Sampai lewat waktu untuk bunuh diri. Kata ustadznya, begitu terlewat, mau dibangunkan kasihan. Begitu dia bangun, dia heran. Apa ini? Tempat apa ini? Saya tadi mau membangunkan sesuai dengan janji saya, tapi kamu tidurnya enak, lelap, nyaman, dan saya tidak tega membangunkan kamu. Saya tidak jadi bunuh diri, kata dia. Kenapa?
saya mau bunuh diri karena sudah 3 hari tidak bisa tidur, kata dia. Dan sekarang begitu sampai di tempat ini, tiba-tiba saya tidur dengan nyenyak. Akhirnya dia tidak jadi bunuh diri dan masuk Islam. Apa ya akibatnya? Saudara sekalian, begitu berita ini tersebar oleh wali kotanya, siapa orang yang mau bunuh diri, suruh konsultasi kepada ustadz ini. Disediakan tempat di dekat bunuh diri tadi, sebuah musola. Di saat itulah ustadz itu disuruh menunggui orang yang mau berkonsultasi. Akhirnya banyak orang masuk Islam. Ya, ini sebuah kejadian nyata betapa Islam itu ketika kita taat, bahkan sholat tahajud kita, ketika kita sujud, itu adalah tempat ketika terbukanya sebuah sel dalam jaringan otak kita sehingga menyebabkan tidak akan stres orang yang banyak sujud. Ya, jadi ini mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita untuk beramal, memanfaatkan waktu selama di bulan Ramadan dengan banyak mengaji, banyak membaca Al-Quran, ya, baik secara langsung maupun mendengarkan tasmi, menambah hafalan, ya. Silahkan kita semua yang tahu dengan wasilahnya masing-masing, ya. Wallahu a'lam. Sudah tinggal 5 menit lagi, kita akan memberikan sertifikat, ya. Doa dulu, ya. Baik. Kemudian kita akan menutupnya acara Tarhib Ramadan kita hari ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Amin. Kita diberi kesempatan untuk menabung amal sebanyak-banyaknya. Lagi bergoyang. Dan mempersiapkan berkat untuk menghadap Allah. Kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma qina bi halalika haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal muslimina wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya. Demikianlah tadi penyampaian tausiah yang bertemakan Tarhib Ramadan yang telah disampaikan. Semoga ini menjadi bekal kita semua dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan yang akan dilaksanakan. Acara selanjutnya pembagian secara simbolis sertifikat dan rapot hasil belajar kelas kajian ibadah kemasyarakatan beserta kajian program keislaman yang hal ini akan dipandu oleh saudari Juwita. Kepada saudari dipersilakan. Nah,
Baiklah, saya akan membacakan nama-nama yang akan mendapatkan sertifikat. Kepada nama-nama yang saya sebutkan, dipersilakan untuk maju ke depan. Yang pertama itu kelas ibadah kemasyarakatan. M. Arif Permata. Saudari Dimas Siti Hardiana. Saudara Mukhtar SSI. Saudari Palica Irma. Saudara Mutar Aman. Saudari Dita Marisa. Jam 15. Saudara Deprian Fernando. Saudari Depan. Nima Siti Umi Kalsum. Kepada peserta ibadah kemasyarakatan, silakan maju. Dan untuk penyerahan sertifikat, Ano dek? Dela, saya ini dek ya. Kenapa lah kasoli dek? Pak Ustadz Dr. Abdul Razak, kami persilakan. Merintis dari awal itu. Uang legend itu dek. Yang depan legend mana lagi? Legend. Ore. Merintis dari awal itu, Dek. Ah, itu Pak Mustar SSI itu pokoknya itu. Maju ini. Iqbal ini. Masuk lagi. Plastik ya. Mohon Pak Ustadz untuk berfoto. Pak Kojong apa dah maju Pak Kojong? Kojo ini kasus teh plastik kemarin. Dipoto ini. Nah, foto itu Pak Mustar SSI itu. Bagus juga beratnya. Admin, Mas. Mungkin belakang mana, Mas? Masih